Bayangkan saja berada di final turnamen paling bergengsi Asia untuk level U17. Lawanmu adalah tuan rumah dengan puluhan ribu supporter di belakang mereka. Dan kamu sebagai tim tamu baru saja kehilangan 2 pemain karena kartu merah. Tinggal 9 pemain bertahan hidup di bawah tekanan menit demi menit. Tapi bukannya tumbang, tim ini justru mencetak 2 gol, menang 2-0 dan keluar sebagai juara Asia. Ya, itulah yang dilakukan Uzbekistan U17, juara Piala Asia U17 2025. Bukan hanya menang, tapi menang sempurna. 6 pertandingan, 6 kemenangan, tak terkalahkan dari awal sampai akhir. Dan dibalik semua itu, ada satu nama yang kini jadi buah bibir di Asia. Seorang pelatih muda berusia 32 tahun, yang bukan hanya jenius dalam strategi, tapi juga tahu cara menyentuh hati para pemainnya. Namanya Islombek Ismoilov, pelatih termuda di turnamen ini, tapi dengan kedewasaan taktik dan kepemimpinan yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang, apa rahasia Islombek dan federasi mereka? Dan bisakah timnas Indonesia meniru resep sukses mereka? Turnamen ini bukan sekedar keberuntungan. Uzbekistan U17 datang ke Piala Asia 2025 bukan sebagai unggulan utama, tapi mereka pulang sebagai Raja Asia dan mereka melakukannya dengan cara yang nyaris tanpa celah. Di fase grup mereka langsung menggebrak menang 4-1 atas Thailand, tundukan China 2-1, lalu mempermalukan tuan rumah Arab Saudi 3-0. 3 kemenangan, 9 poin dan 9 gol tercipta. Mereka melaju ke perempat final sebagai pemuncak klasemen grup A. Di fase gugur, performa mereka justru makin menggila. UEA U17 jadi korban berikutnya, kalah 3-1. Lanjut ke semifinal, Uzbekistan menghadapi tim penuh kontroversi Korea Utara U17. Di tengah rumor pencurian umur, Uzbekistan tetap tampil tenang dan hasilnya menang telak 3-0. 5 pertandingan, 5 kemenangan, dan total 15 gol tercipta, hanya 2 kali kebobolan. Mereka tiba di final menghadapi tuan rumah Arab Saudi, yang sebelumnya juga tampil ganas setelah menyingkirkan Korea Selatan di semifinal. Tanggal 20 April 2025, Stadion King Fahd Sports City di Taif jadi saksi sejarah. Uzbekistan U17 masuk ke final menghadapi tim yang sebelumnya sudah mereka kalahkan di fase grup Arab Saudi. Tapi kali ini suasananya berbeda. Tekanan lebih besar, supporter tuan rumah memadati stadion, dan drama baru saja dimulai. Babak pertama baru berjalan 40 menit, Uzbekistan harus kehilangan Nurbek Sersanbayev, penyerang andalan mereka, yang diusir wasit karena menendang pemain Arab Saudi dalam insiden panas di lapangan. Beberapa menit kemudian, bek Miraziz Abdul Karimov menyusul, diberikan kartu merah langsung karena menekel keras lawan di area kotak penalti. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Uzbekistan kehilangan 2 pemain kunci dan kini harus bertahan dengan 9 orang di final kejuaraan terbesar Asia. Saat semua mengira mereka akan runtuh, mereka justru bangkit. Masuk babak kedua, dengan formasi darurat dan nafas yang makin berat, Uzbekistan tampil seolah tak kekurangan satupun pemain. Menit ke-51, melalui titik penalti, Muhammad Kakimov memecah kebuntuan. Tendangan kerasnya menggetarkan gawang Arab Saudi. Lalu menit ke-70, giliran Sadriddin Kasanov yang mencetak gol kedua dengan dribbling dari tengah dan mengolongi kiper lawan. Dan yang lebih luar biasa, Arab Saudi tak mampu membalas sama sekali. Dengan 9 pemain di bawah tekanan stadion penuh, Uzbekistan tetap menang 2-0. Sebuah pertandingan yang diubah menjadi legenda. Dan dari sinilah nama Islombek Ismoilov tak hanya dipuji tapi dihormati. Karena taktiknya menyelamatkan dan membuat Uzbekistan keluar jadi Raja Asia. Di balik kemenangan besar ini ada satu nama yang kini mengguncang panggung sepak bola Asia, Islombek Ismoilov, pelatih kepala Uzbekistan U17. Dan yang mengejutkan, dia baru berusia 32 tahun. Di turnamen ini, Islombek adalah pelatih termuda. Tapi bukan itu yang membuatnya istimewa. Yang membuat dunia melirik adalah cara dia membentuk tim ini dari bawah.
Karirnya dimulai dari klub lokal FK Turon saat ia baru 27 tahun. Tapi langkah besar datang saat ia menerima tawaran membina timnas Uzbekistan U14. Bukan langsung U17, melainkan dimulai dari akar yang paling dasar. Dan di sanalah semua dimulai. Ia membangun tim ini dari nol, membentuk mental, menanamkan filosofi, mendidik mereka bukan hanya sebagai pemain tapi sebagai pejuang lapangan hijau. Dan hasilnya bisa kita lihat sendiri hari ini. Tim yang dibentuk bukan hanya pintar main bola, tapi tahu kapan harus tenang, kapan harus menggertak, dan kapan harus bertahan hidup di neraka tekanan. Secara taktik, Islombek dikenal dengan pendekatan dominan dan progresif. Timnya tak takut menyerang, tapi sangat disiplin saat bertahan. Ia juga dikenal sebagai pelatih yang jeli membaca momentum. Terbukti saat ia memainkan Asilbek Alif, top skor turnamen, hanya sebagai starter 2 kali saja. Sisanya, super sub yang selalu efektif. Saat waktu jeda babak pertama pada laga final, skor masih imbang, tapi Uzbekistan dalam situasi yang sangat genting. 2 pemain sudah di kartu merah, sisa hanya 9 orang. Semua mata mengarah ke satu orang, Islombek Ismailov. Dan di ruang ganti itulah, sang pelatih muda ini menunjukkan bahwa dia bukan cuma ahli taktik, tapi juga seorang orator, seorang pemimpin jiwa. Dalam kesaksian komentator Zairullah Hamidov, yang dikutip dari Dario.uz, inilah yang dikatakan Islombek kepada pemain-pemainnya. Yigitlar, sampai hari ini, kalian bermain untuk diri kalian sendiri, untuk keluarga kalian, untuk bangsa kalian. Tapi sekarang, mainlah untuk para pelatih kalian. Mereka yang berdiri bersama kalian di bawah panas dan tekanan. Yang sudah 50 hari menemani kalian. Yang tak digaji besar, tapi tetap memberikan segalanya. Lupakan tekanan, lupakan rasa takut, mainlah seolah ini adalah pertandingan hidup kalian. Dan itulah yang terjadi. Uzbekistan tidak sekedar bertahan, mereka bangkit, menyerang, dan mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi. Kemenangan Uzbekistan U17 di Piala Asia bukan akhir cerita. Justru ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dengan gelar juara ini, Uzbekistan resmi lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar mulai 3 hingga 27 November mendatang, yang juga diikuti oleh timnas U17 Indonesia. Tapi Uzbek datang sebagai wakil Asia paling ditakuti. Tim yang tak terkalahkan, tim yang bermain dengan otak, nyali, dan kepercayaan diri. Dan menariknya, Uzbekistan tidak hanya kuat di U17, mereka sedang membangun kekuatan berlapis dari kelompok usia muda U23 hingga tim senior. Di timnas U23 Uzbekistan tahun lalu, mereka mencapai final AFC U23 2024 dan bahkan mengalahkan Indonesia U23 di semifinal. Beberapa pemainnya sudah main di Eropa, Kojimat Erkinov, Umar Ali, Rahmon Alif, dan Abosbek Faizullayev. Meskipun 2025 ini belum aktif berlaga, bisa jadi mereka sedang mempersiapkan generasi emas berikutnya untuk Asian Games atau Olimpiade. Sedangkan timnas seniornya saat ini mereka berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka baru saja menahan Iran 2-2 dan tengah bersaing ketat untuk merebut tiket ke Amerika Utara. Dengan pilar seperti Eldor Shomurodov dari AS Roma dan Otabek Sukurov dari Al Ain, mereka punya pengalaman, kekuatan fisik, dan kepercayaan diri untuk bersaing di level tertinggi. Artinya Uzbekistan bukan hanya menang saat turnamen, mereka sedang menjalankan proyek besar. Membangun sistem sepak bola yang berjenjang, berkesinambungan, dan menyatu dari bawah ke atas. Dari akademi ke tim nasional, dari U14 hingga senior. Dan inilah yang membuat mereka berbahaya. Uzbekistan membuktikan untuk jadi yang terbaik di Asia, kita cuma butuh sistem yang berani dibangun dari bawah. Mereka menang bukan karena 1-2 pemain bintang, tapi karena tim yang dibentuk sejak kecil, dilatih oleh pelatih yang mereka kenal bertahun-tahun, dan tumbuh dalam filosofi yang jelas. Sementara kita di Indonesia kadang masih sibuk bongkar pasang pelatih, pemain usia muda dicari hanya menjelang turnamen.
dan regenerasi yang sering terputus di tengah jalan. Tapi kabar baiknya, kita juga sudah mulai berubah. Dengan Nova Arianto di Timnas U17, dengan talenta seperti Evandra, Goli, dan Mirza, dan dengan langkah PSSI membangun Elite Pro Academy, kita sedang menuju ke arah yang sama. Yang perlu kita tiru dari Uzbekistan bukan sekedar gaya main, tapi ketekunan membina sejak usia muda. Kepercayaan pada pelatih lokal muda, dan mentalitas juang yang tak tergoyahkan bahkan saat tinggal 9 pemain. Kalau Uzbekistan bisa membangun sistem dari U14 sampai senior, kenapa kita tidak? Karena mimpi itu tidak jauh, asal kita siap berjalan jauh untuk mencapainya. Uzbekistan sudah menunjukkan caranya, dan Islombek Ismoilov membuktikan bahwa kemenangan terbesar bukan datang dari jumlah pemain, tapi dengan kekuatan hati dan keyakinan akan proses. Mainlah seolah ini pertandingan hidup mati kalian, kata Islombek, dan dunia pun menyaksikan keajaiban itu terjadi. Sekarang giliran kita, karena mimpi Timnas Indonesia bukan mustahil, asal kita berani meniru resep yang benar. The fire's back.